Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Putra Pratama dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan membuat tutorial tentang rancang bangunan jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Lebih jelasnya kita simak video ini. Check it out. Pertama kita buka aplikasi Windows-nya, habis itu kita press, habis itu kita klik IP-nya, habis itu connect. Nah, di sini kita ke interface, habis itu ke ETH1, habis itu kita ketik di sininya ISP. Nah, terus oke. Nah, di sini kita pindah lagi ke Ether2. Di sini Ether2-nya menjadi VLAN. Habis itu oke. Nah, di situ kita klik tambah VLAN. Nah, di sini kita kasih VLAN 1. VLAN 1 siswa. Habis itu di sini ID-nya 10. Nah, di sini ethernya VLAN 2. Nah, di sini kita masuk lagi ke VLAN. Habis itu kita ke name VLAN 2 ganti jadi guru. Habis itu VLAN ID-nya menjadi 20. Nah, di sininya menjadi ETH2 VLAN. Oke. Nah, di sini kita ke IP, ke address, habis itu ketik addressnya 192.168 40.1/24. Habis itu ETH3 interface-nya. Ethernya VLAN 1 siswa. Habis itu oke. Nah, di sini kita tambah lagi. Di sini ya address 192.168 titik 60.1/24. Nah, di sini interface-nya menjadi VLAN 2 guru. Nah, kita tambah lagi addressnya 192.168 titik 20.1/24. Nah, di sini interface-nya ganti menjadi VLAN 1. Nah, di sini kita pindah lagi ke IP, habis itu ke DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, VLAN satunya ganti menjadi ETHR1 ISP. Habis itu oke. Nah, kita ke IP lagi. Habis itu kita ke DNS. Nah, di sini servernya menjadi 8.8.8.8. Habis itu oke. Nah, habis itu ke IP lagi. Habis itu ke server. Habis itu ke DHCP setup. Di sini kita ganti menjadi VLAN 1 siswa. Nah, di sini next. Nah, di sini ganti duanya menjadi 10 dan 254-nya diganti menjadi 50. Habis itu next dan oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke DHCP setup. Di sini kita ganti VLAN 2 guru. Habis itu next.
Nah, di sini duanya ganti lagi menjadi 10. Nah, 254-nya juga diganti menjadi 50. Nah, di sini next, oke. Nah, kita pindah lagi ke IP. Terusnya ke habis profile. Nah, di sini kita ke tambah. Habis itu kita ke general. Nah, di sini kita pilih auto face-nya menjadi ETH1 ISP. Habis itu ke Aspis. Nah, di sini kita ganti menjadi Markurade. Nah, habis itu oke. Nah, terus kita ke IP lagi. Habis itu ke hotspot. Habis itu ke server. Hotspot setup. Nah, di sini kita next aja, next. Nah, di sini kita ganti menjadi duanya menjadi 10, 254-nya menjadi 50. Nah, di sini kita next. Nah, DNS name-nya kita kasih nama portal smk titik sch titik id. Habis itu next dan oke. Habis itu kita ke user profile tambah. Nah, di sini kita kasih name capsec. Nah, di sini rate limitnya menjadi 512k. Habis itu oke. Nah, kita tambah lagi name-nya menjadi guru. Nah, relate limitnya menjadi 256k. Habis itu oke. Nah, tambah lagi name-nya menjadi siswa. Nah, di sini rate limitnya menjadi 128k. Habis itu oke. Nah, habis itu kita ke user file tambah name-nya menjadi capsec. Passwordnya menjadi 123. Nah, di sini yang menjadi capsec. Nah, kita tambah lagi name-nya, ganti lagi menjadi guru. Passwordnya 456 dan ininya menjadi guru. Habis itu oke. Habis itu tambah lagi name-nya menjadi siswa. Passwordnya 789. Nah, profilnya menjadi siswa. Habis itu oke. Nah, kita pindah ke sistem.
Ini kita masuk ke database, habis itu ke security profile, habis itu modenya ganti menjadi dynamic cache. Nah, habis itu kita centang. Nah, di sini WPA press key-nya yaitu passwordnya 1 sampai 8 dan satunya lagi 1 sampai 8. Nah, habis itu oke. Nah, habis itu kita ke wifi interface. Nah, di sini modenya kita ganti SSD-nya kita ganti dulu menjadi Noval. Nah, di sini ya menjadi apt brick. Habis itu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2. Pertama-tama kita ke sistem, habis itu reset konfigurasi, habis itu checklist yang atas sama yang ketiga, habis itu yes. Nah, di situ kita klik IP-nya, habis itu connect. Nah, di sini kita tambah name brick-nya, kita oke. Kita tambah lagi. Nah, habis itu oke. Kita tambah lagi, interface-nya menjadi Etherhead 2, habis itu oke. Nah, kita tambah lagi Etherhead-nya menjadi 3, habis itu oke. Dan habis itu kita masuk ke switch, habis itu ke Ether 1. Nah, di sini VLAN modenya kita ganti menjadi secure. Nah, VLAN header-nya kita ganti address slimming, habis itu oke. Nah, habis itu kita ke Ether 2. Nah, di sini VLAN modenya kita ganti secure lagi. Nah, VLAN header-nya kita ganti menjadi always. Nah, default-nya kita ganti menjadi 10. Nah, habis itu kita ke Ether 3. Nah, di sini VLAN modenya kita ganti lagi menjadi secure. VLAN header-nya kita ganti menjadi always skip. Nah, di sini default VLAN 2-nya VLAN ID-nya menjadi 20. Nah, habis itu kita ke VLAN tambah. Nah, switch-nya VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10 dan port-nya kita ganti Ether 1 sama Ether 2. Habis itu oke. Habis itu kita tambah lagi, VLAN ID-nya kita ganti menjadi 20. Portnya kita ganti menjadi Ether 1 dan Ether 3. Habis itu oke. Oke, kita cek apakah udah masuk, apakah udah ada IP-nya. Oke, kita cek dulu. Dan di sini juga udah mendapatkan IP ya. Dan satunya juga apakah udah mendapatkan IP apa belum? Ya, sama yang satunya juga. Oke, berarti sudah ada semua, dan inilah sambungan dari HP. Sekian tutorial dari saya, selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.